Halo, insan pendidikan yang tercinta dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Ngopi Seksi. Ngobrol pintar seputar kebijakan edukasi, sebuah acara bincang-bincang santai dalam upaya mengawal kebijakan-kebijakan publik di bidang pendidikan. Saya Indra Karismiaji dari Fox Point Indonesia kembali akan menemani Anda dan kita kembali kehadiran tokoh senior kita. Beliau ini sudah berulang kali, 6 kali kalau nggak salah terpilih menjadi anggota DPR RI dan selalu berada di Komisi 10. Jadi paham banget lah yang namanya kebijakan pendidikan. Eh, Makanya adalah orang yang tepat untuk kita ajak dialog. Halo, Pak Ferdi, apa kabar? Baik, Pak Indra, dan terima kasih ini kita bisa berdiskusi kembali dan tentunya sini juga sekali lagi kita mengapresiasi kepada para pemerhati dan juga para pemirsa loyalis dari Ngopi Seksi Ngobrol Pintar seputar kebijakan edukasi alias konsultan gratis bagi dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dan salam kebajikan. Selamat pagi, sehat selalu. Makasih Pak Ferdi. Ini saya tahu Pak Ferdi waktunya sempit sekali, apalagi akhir-akhir ini kan kondisi perpolitikan sedang memanas, pasti banyak kegiatan, banyak hal-hal yang harus dilakukan, tapi masih menyempatkan waktu ngomongin pendidikan. Jadi apresiasi yang setinggi-tingginya buat Pak Ferdi. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja nih Pak ya. Dari berbagai Ya, topik silakan Pak Indra. yang sudah kita bahas, salah satu yang belum pernah kita sentuh adalah pendidikan vokasi. Pendidikan Ya, vokasi itu sangat penting dan anggarannya cukup besar. Tetapi kan ya, sampai hari ini faktanya pendidikan vokasi itu justru menjadi penyumbang pengangguran tertinggi di Indonesia. Jadi kan berbanding terbalik dari apa itu pendidikan vokasi sendiri. Pendidikan vokasi itu kan disiapkan untuk bagaimana kita punya tenaga kerja yang siap kerja. Tapi kalau ya, tenaga kerjanya malah jadi penyumbang pengangguran, kan berarti ada yang keliru nih dalam tata kelola pendidikan vokasi kita. Nah, ya, silakan Pak Ferdi bisa memberikan perspektif pandangan tentang kondisi ini, Pak. Silakan. ya. Yang pertama Pak Indra, yang menurut saya ini pendidikan vokasi relatif cukup punya dasar hukum. Baik itu dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahkan sudah ada Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Kemudian pernah terjadi adanya Inpres, walaupun ini bukan sebuah katakan regeling, tapi beseking, yaitu Impres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Nah, ini yang menarik. Dari yang Pak Indra katakan tadi adalah kalau kita cermati adalah memang problemnya di sini kalau kita lihat daripada definisi pendidikan vokasi, pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama dalam untuk langsung bekerja. Problemnya yang selama ini kami amati masih belum terjadi link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha. Walaupun beberapa tempat lembaga pendidikan sudah mengkonekkan dirinya dengan pendidikan vokasi tersebut. Salah satu contoh yang kami tidak sebutkan, ada sebuah hotel atau yang manajemen hotel sudah juga mengajak beberapa SMK untuk melakukan pendidikan vokasinya, pendidikan pelatihannya di hotel tersebut selama mahasiswa itu membutuhkan. Jadi bahkan tidak bicara magang 6 bulan aja Pak Indra, bahkan bisa sampai 2 tahun. Nah ini yang menarik. Nah, problemnya di sini
pernahkah kita, ini lagi-lagi, pernahkah kita mengevaluasi terhadap sejumlah prodi yang dimiliki oleh vokasi, terutama kita batasi dulu yang SMK, itu memang menjawab kebutuhan, ya kan? Nah, ini yang saya berulang kali misalnya, karena di situ ada misalnya ada sebuah pangkalan ojek yang ada kira-kira 1.000 motor, jadi kayak kesannya latah Pak, maka dibutuhkan prodi tentang perbengkelan permotoran. Padahal kan tidak demikian Pak. Nah ini yang juga memang perlu kita evaluasi terhadap jumlah prodi. Bahkan dulu pernah mencapai prodi vokasi di dalam sekolah menengah kejuruan itu sampai 149. Konon kabarnya sudah berkurang. Buat informasi saja, pengangguran terbuka berdasarkan bulan Februari, sumber BPS nih, BPS Republik Indonesia, universitas itu 12%, akademi diploma 2%, SLTA kejuruan atau SMK 23%, SMP 16%, SLTA umum 29%. Kita soroti lagi, ternyata SMK ini cukup banyak untuk untuk menjadi pengangguran terbuka pada Februari tahun 2024. Ini dasarnya BPS. Nah, posisi serapan ini menarik. Kalau kita cermati, itu yang paling besar di pertanian problemnya. Nah, ini Pak Indra. Problemnya sebenarnya di pertanian ini dan perdagangan kita kurang prodinya. Itu yang harus kita cermati. Ini juga sumber BPS. Jadi kalau kita gambarannya sebagai cepat saja, pada BPS tahun memang ini belum bisa dikatakan terlalu valid karena sudah terjadi 2 tahun yang lalu. Yaitu pendidikan 5%, konsumsi 6%, akomodasi makanan minuman 7%, industri pengolahan 14%, perdagangan 20%, lainnya 19%, pertanian 28%. Kan kita katanya negara agraris. Ini juga mohon mudah-mudahan para pembuat kebijakan di Kemendikbud, terutama ini kalau Mas Nadiem masih ada kesempatan 1 bulan ingin membuat legacy, ya harus mendengarkan dan membaca serta melihat kondisi pendidikan vokasi kita, terutama di jenjang SMK ini. Terjadi mismatch antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ini sumbernya Indef tahun 2020. Ini sebagai contoh saja. Jadi 53,33% vertical mismatch, yaitu ketidaksesuaian pekerjaan dengan tingkat pendidikan atau keterampilan. Masalahnya apa? Banyak hal Pak Indra. Pak Indra saya yakin juga tahu peralatan yang sudah tidak memadai, ya kan? Itu yang masalah yang klasik lah. Itu salah satunya. Kalau kita urai terlalu banyak kan. Kemudian 60,52% horizontal mismatch, apa ketidaksesuaian kualifikasi pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Jadi ada yang mismatch, vertical mismatch, ada yang horizontal mismatch. Kalau yang vertikal itu ketidaksesuaian pekerjaan dengan tingkat pendidikan, kalau yang horizontal ketidaksesuaian kualifikasinya. Ya, jadi permintaannya mungkin diploma, tapi stoknya baru SMK. Nah, ini yang juga pernah kami diskusikan di Komisi 10, apa tidak mungkin itu menjadi D1 saja atau SMK 4 tahun untuk menjawab daripada yang horizontal mismatch, ketidaksesuaian kualifikasi pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Nah, yang menarik lagi nih Pak, nah ini dia. Ada juga, ini survei Kemendikbudristek dengan Plus tahun 2021. Alasan masyarakat tertarik dengan pendidikan vokasi. Nah, itu promosinya bagus Pak Indra, prospek kerja bagus. Itu 68,7%. Studinya singkat, kemudian langsung kerja, kemudian jurusan banyak, dan jurusan yang diminati. Memang minatnya besar, tapi tadi ada yang mismatch vertikal dan mismatch horizontal. Problem utamanya rendahnya daya serap lulusan.
yaitu minimnya input Dudi terhadap kurikulum. Nah, yang saya utarakan tadi itu salah satu perhotelan itu menyampaikan dalam hal sinerginya dengan kurikulum, menambahkan supaya si siswa ini begitu lulus bisa langsung bekerja dalam dunia usaha, khususnya di bidang perhotelan. Gitu. Jadi dengan kata lain Pak, kami pun sudah mencoba, jadi tidak bicara di luar mitra kami. Jadi misalnya kan kami kan bidangnya bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang ekonomi kreatif, bidang pemuda, olahraga, dan perpustakaan. Nah, dari ini kita coba fokuskan katakanlah di bidang ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor. Nah, 17 subsektor ini kita mau fokus di mana dulu. Nah, kebijakan waktu itu bicara ekonomi kreatif beberapa tahun yang lalu, kami bersama mitra, itu ada paling ya K2FF, Pak. Jadi kriya, kuliner, fashion, dan film. Nah, kalau ini dikembangkan sinergitas dengan prodi yang ada di dunia pendidikan dalam konteks SMK, bukan berarti bidang lain tidak, Pak Indra ya. Tapi ini kita fokuskan, karena ini juga menyangkut tadi, Pak Indra singgung benar sekali, anggaran yang juga cukup besar, kok nggak jadi apa-apa. Nah, ini biar anggaran yang besar ini supaya juga menjadi hal yang positif. Nah, itu akibatnya karena minimnya input Dudi terhadap. Nah, sekarang sudah mulai Pak Indra. Tapi belum signifikan. Nah, ini lagi-lagi Kemendikbudristek, nah, pelibatan juga pemangku kepentingan, ini termasuk vokasi ini Pak, Direktorat Jenderal yang relatif menurut pandangan saya, yang relatif belakangan ini, saya ulangi, Direktorat Jenderal Vokasi ini yang belakangan ini relatif kurang ngajak DPR untuk berdiskusi. Padahal kita banyak input, banyak saran yang menurut kami bisa dilakukan dan mudah dengan mensinergikan pasangan kerja kami, Pak. Kan sumbernya pemuda, kan udah jelas, kan bisa kan? Karena mitra kami Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian ada unsur budaya, ada unsur bidang ekonomi kreatif. Artinya juga bisa vokasi yang berbasis budaya untuk dimanfaatkan dalam rangka ekonomi kreatif. Ini kan bisa. Apa itu Pak Indra? Bisa juga misalnya yang berkaitan dengan animasi, dan bisa juga film, video, pertunjukan. Ini kan banyak Pak yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang nampaknya memang belum terjadi sinergitas antara bidang yang dicetak, yang siswa ini dengan dunia usaha, dan juga permintaan pasar. Ya. Yang kedua, industri berkembang lebih cepat. Nah, ini dia. Industrinya sudah cepat, udah langkahnya ke-6, nah, pendidikannya belum bisa mengikuti perkembangan. Karena apa? Di antaranya bisa sarana prasarana, di antaranya bisa mengenai gurunya atau tenaga kependidikannya. Juga keterbatasan informasi akses siswa atau mahasiswa yang akan bekerja, informasi juga masih kurang. Nah, kami juga sudah menyarankan Pak, misalnya gini, perusahaan tidak perlu bikin lagi training, jadikan anak-anak SMK ini sebagai in-house training di perusahaan tersebut, kan juga meminimalkan biaya pelatihan. Jadi terjadilah sinergi, bahasa kasarnya patungan lah, kan patungan antara dunia usaha, patungan dengan dunia pendidikan dalam rangka untuk menyiapkan tenaga kerja apabila nanti dunia usaha membutuhkan. Itu yang juga ini. Dan ini sebuah paparan yang disampaikan oleh beberapa organisasi pada saat di RDPU Komisi 10 pada tahun 2023. Nah, yang kita satu lagi yang perlu kita pastikan adalah memastikan lulusan perguruan tinggi atau pendidikan vokasi terserap di masing-masing sektor secara terukur. Nih, ini juga belum ada. Misalnya gini, profesional yang berkaitan dengan success matrix, tingkat kepuasan industri. Puas nggak industri? Nah, ini harusnya Kemendikbudristek, Direktur Jenderal Vokasi melakukan hal ini. Tingkat kepuasan industri terhadap penyiapan siswa pendidikan di SMK ini untuk siap bekerja. Yang kedua, tingkat kepuasan masyarakat itu sendiri terhadap lulusan SMK. Akibat dia bekerja di dunia usaha,
Misalnya, saya langsung aja yang berkaitan dengan jasa yang udah langsung dilihat. Misalnya dia kerjasama dengan perhotelan A, kemudian SMK misalnya SMK lulusan B. Nah, ketika melayani konsumen, kita masuk di hotel tersebut, bagaimana? Itu kan harus dilakukan. Lagi-lagi Kemendikbudristek, Direktur Jenderal Vokasi sangat lemah melakukan hal ini. Kenapa? Nggak pernah memaparin ke kita dan tidak pernah melibatkan. Padahal itu berulang kali kami sampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Tapi nampaknya slow respon. Bahkan yang didepankan selalu merdeka belajar saja. Ini bukan, ini kan juga ada kepuasan supaya juga ada tolak ukurnya dan indikator. Yang kedua dari aspek wirausaha, jumlah lapangan pekerja yang dibuka. Nah, ini kan juga harus menyesuaikan apa yang kita mau cetak. Jadi harusnya market oriented, bukan produk oriented. Ini kan nyuplai terus Pak Indra. Makanya tadi Pak Indra betul. Jadi banyak yang nganggur. Kenapa? Terlalu banyak supply daripada permintaan. Yang kedua, kontribusi di bidang perekonomian. Nah, kalau ini bisa dibuktikan, Pak, misalnya lulusan atau desrap SMK itu banyak atau berhasil dan juga bisa membantu untuk dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan tidak menutup kemungkinan untuk periode yang akan datang anggaran di bidang pendidikan vokasi di SMK ini pasti naik. Kenapa? Terjelas dan konkret daripada kontribusinya dalam dunia ekonomi. Dari konteks akademisi, jumlah lulusan, nah, penerbitan karya ilmiah, dan penerbitan haki. Nah, ini mungkin agak masih jauh Pak Indra di harapan. Tapi yang jelas yang kami menekankan dari profesional dan wirausaha itu yaitu tingkat kepuasan industri, tingkat kepuasan masyarakat, jumlah lapangan pekerja yang dibuka, dan kontribusi ke perekonomian. Kalau mengenai yang tadi, yang toh kita kan juga sudah ada program RPL juga belum maksimal Pak, rekognisi pengalaman lampau. Jadi kita bisa hire, mengajak lebih banyak terhadap para pekerja yang ada di dunia usaha untuk menjadi best practice di SMK tersebut. Atau dibalik kalau perlu untuk sesi tertentu, saya tidak berani mengatakan di bidang lain, di bidang perhotelan itu SMAK itu belajarnya di perhotelan. Makanya harus ada kesepahaman dan kesepakatan antara SMK dengan dunia usaha. Itu dulu Pak sebagai pengantar. Kalau kita banyak nanti masih banyak kita diskusikan. Silakan Pak Indra. Siap. Jadi tepat sekali yang disampaikan Pak Ferdi. Ini kalau kita mengacu ke teori kebijakan publik bidang vokasi, itu memang harus ada keseimbangan antara supply dan demand. Ya, Jadi nggak bicara cuma supply-nya aja nih kan gitu. Tapi harus ya, ada keseimbangan antara supply dan demand. Demand itu artinya kebutuhan tenaga kerja kan. Tenaga kerja apa betul, yang kan, dan itu awal titik hulunya dari sana, Pak. betul. Kita harus punya data-data kebutuhan tenaga kerja itu berapa, tempatnya di mana, bidangnya apa, dan kualifikasinya apa. Disitulah kita baru menyiapkan bagaimana supply-nya. Nah, kebijakan bidang vokasi harusnya seperti ini. Tapi saya melihat paparan yang disampaikan oleh Kemendikbud di saya lupa itu Raker atau RDP ya dengan Komisi 10 RDP Pak, itu hanya bicara supply, RDP. Pak. Isinya supply semua. Nggak ada demand-nya. Jadi gimana kita mau mengisi demand kebutuhan tenaga kerja, tetapi nggak memperhatikan yang dibutuhkan apa, bidangnya apa, kualifikasinya apa. Jadi seakan-akan ya berjalan sendiri saja. Dan ini sepertinya harus segera dihentikan, Pak, pola yang seperti ini. Terus terang saya pernah mengalami sendiri ya, Pak. Saya pernah diundang untuk datang ke sebuah daerah terpencil, daerah kepulauan, Pak. Ya, Tempatnya di daerah paling utaranya Indonesia lah kan. Ini daerah kepulauan. Dan ternyata di salah satu pulau itu baru saja dibangun sebuah SMK yang sangat besar dan cukup megah. Yang saya kaget, SMK yang dibangun adalah SMK pertanian, Pak. Bukan SMK. pada daerah laut.
Makanya mau bertani apa di laut kan begitu. Ini kan jadi saya bertanya ke orang-orang sana, dia bilang ya kita soalnya adanya guru pertanian di sini katanya gitu. Jadi kan Hmm, tidak menyesuaikan bahkan dengan kebutuhan lokal. Jadi ya, sekedar anggaran pendidikannya sih terserap Pak ya, SMK ya, terbangun. Tapi kan nggak ada manfaatnya dan akhirnya akan menjadi teori saja nih. Belajar ya, pertanian di mana tidak mungkin bisa ada pertanian di daerah yang harusnya dikembangkan perikanan, maritim, dan lain sebagainya. Ini fakta nyata yang saya temui Pak dan benar nggak yang tadi saya sampaikan di RDP itu bahan bahan paparannya itu hanya bicara supply, tidak ada satu slide pun yang bicara ya, gini. Jadi gimana caranya menyambungkan itu? Ini APBN yang cukup ya. besar, Pak. Jadi kalau menurut saya itu karena ya Ya. Hmm. tadi yang kami telah singgung Pak Indra, yaitu evaluasi prodi Pak. Oh, Harapan saya dari sekian ratus prodi itu dipetakan per paling tidak per katakanlah per kabupaten, syukur-syukur, tapi kalau nggak bisa per provinsi lah. Jadi bisa nyambung dengan dunia usaha dan juga kebutuhan bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi yang disampaikan Pak Indra tadi ada benarnya, tapi juga menurut kami juga kurang kritis dia. Oke, pertanian, tapi pertanian pertanian berkaitan dengan laut. Misalnya apa Pak? Misalnya katakanlah itu kan pernah ada apa istilahnya tuh rumput laut Pak ya, rumput laut. Mungkin Pak Indra pernah dengar ada sebuah termasuk di dapil saya di Garut itu sedang dikembangkan tentang rumput laut. Nah, tinggal kita klasifikasikan itu adalah pertanian apa masuk ke lautannya kan gitu. Karena ada dua sisi substansi yang perlu didiskusikan secara akademis ya. Nah, kalau memang itu pertanian, ya tapi pertanian yang berkaitan dengan yang lahannya di laut, ya kan sepakat. gitu. Misalnya dia mengembangkannya pertaniannya yang ada di pakai keramba di lautan, tapi sifatnya tanaman yang bisa hidup di laut. Salah satunya tadi saya sampaikan rumput laut. Itu kan juga menjadi sasarannya buat apa? Industri sebagai bahan baku. Nah, memang harusnya di dalam konteks itu dekat situ juga harus ada added value penambahan. Jangan kita jual rumput lautnya langsung, tapi juga sudah dikatakan sudah ada proses sehingga punya added value sebelum diambil oleh industri. Itu yang saya mau katakan. Jadi evaluasi dulu Pak Indra dari sekian ratus prodi. Saya nggak hafal kemarin itu kalau menurut kami sudah 149, katanya sudah 121 dikurangi karena saya cecer terus untuk pengurangan dan evaluasi prodi. Dan hitungan saya sih sebenarnya untuk ukuran Indonesia saat ini ya, dan untuk sampai 5 ke depan kita paling banyak sebenarnya prodi itu cukup 90 aja. Cukup 90 prodi karena prodi-prodi tertentu bisa digabungkan karena kita tidak punya tadi pertanyaan Pak Indra sangat bagus. Tidak punya pendidik, belum ada kesediaan pendidik yang memang bisa menyentuh sampai detail kan gitu. Kemudian sarana prasarana, kemudian juga minat. Minat ini kan juga perlu Pak, Ya, karena ketika orang masuk SMK itu, nah ini tadi yang saya bilang masuk SMK jadi masuknya itu udah posisi standarnya udah kurang Pak. Masuk SMK itu cuma ya saya tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi, saya ingin cepat kerja, saya butuh penghasilan. Padahal kan tidak demikian seharusnya. Jadi memang dia harus sadar masuk SMK bukan sekedar cepat kerja, ya, tapi memang ingin membuat sesuatu yang di luar kebiasaan. Kan problemnya gini gitu Pak. ya. Kira-kira gitu Pak. Dan padahal yang kita mau tekankan gini, dalam era globalisasi, kebutuhan akan tenaga kerja terampil itu semakin meningkat. Nah, oleh karena itu, usaha membutuhkan pekerjaan yang memiliki keahlian dan pengetahuan praktis dapat langsung diterapkan di tempat kerja. Jadi ada kata kuncinya, memiliki keahlian dan pengetahuan praktis. Dan ini tidak lepas dari kebudayaan juga. Ada tentang apa? Pengetahuan tradisional. Dan ada di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang objek pemajuan kebudayaan. Ini nggak pernah disentuh juga, Pak.
termasuk jalur rempah, kan itu penting, jalur rempah. Kalau pertanian berarti kaitan dengan jalur rempah, maka harusnya ada SMK pertanian yang mempertahankan jalur ini yang asli buat relevan dengan kebutuhan industri. Lagi harus dijawab, pelatihan dan pendidikan yang relevan sudah menjawabkah kebutuhan industri? Itu Pak Indra. Ya, jadi betul kan harus dimulai hulunya itu kan dari kebutuhan manusianya itu seperti apa. Jadi harusnya memang mulai ada koordinasi dari Kementerian Perdagangan, Perindustrian, mungkin termasuk pertanian dan lain sebagainya lah, Ya. ya kan? Hmm. ISDM. Jadi semua bidang-bidang yang memang akan membutuhkan tenaga kerja itu kan akan Betul. membahas demand-nya dulu. Setelah itu tugas Kementerian Pendidikan Kebudayaan mensuplai tenaga kerjanya kan hubungannya kan harusnya begitu, Pak. Ya kan Ya. konektivitasnya harusnya begitu. Hmm. Tapi saya boleh nggak menilai selama ini itu tidak pernah terjadi, Pak. Jadi semua jalan sendiri-sendiri aja, akhirnya anggaran yang 665 triliun itu nggak jadi, malah malah apa nggak jadi apa-apa, justru malah tingkat tingkat pengangguran semakin tinggi dan juga kalau kita bicara tadi Pak Ferry sudah menyinggung sedikit ya mengenai perkembangan teknologi. Kan kita bisa lihat, kita bisa juga Hmm. melakukan apa ya? Misalnya betul-betul kita kita opnam lah, kita cek satu persatu ya. Misalnya prodi otomotif gitu. Apakah sudah Ya. bisa belajar tentang mobil listrik? Atau Hmm. jangan-jangan belajarnya masih mobil karburator nih, Pak? Iya. Ya itu tadi saya singgung, peralatannya belum tersedia, Pak. Nah, itu kan. Jadi kan percuma juga. Artinya mereka belajar selama 3 tahun, punya ijazah, tetapi lulus itu sebetulnya udah nggak ada pekerjaannya. Karena berapa banyak misalnya mobil yang masih menggunakan teknologi karburator yang masih dipakai gitu. Contohnya aja Ya. kan seperti itu gampangnya. Belum lagi hal-hal lain lagi ya, apa termasuk di IT, di berbagai hal lah kan gitu. Nah ini yang kalau saya melihat dari apa yang dipaparkan di bahan paparannya, saya tidak melihat paparannya karena tertutup Pak ya, apa RDP ini kan tertutup ya, tidak terbuka seperti raker. Saya nggak melihat ada data-data itu. Nah ini yang membuat saya di eranya Pak Prabowo nanti jangan sampai terulang gitu loh Pak. Kita ini kan memberi Ya. masukan supaya uang rakyat ini kita tahu kondisi perekonomian kita, ruang fiskal kita itu semakin sempit, ya Ya. kan? Tidak punya keleluasaan untuk bergerak, makanya kita harus berhemat, kita harus betul-betul Ya. menempatkan hal yang prioritas. Nah, ini Ya. mungkin yang bisa kita usulkan, Mbak. Ya. Vokasi itu sangat penting, tapi sayangnya saat ini, menurut saya ya, mohon maaf, butuh dikoreksi kalau ini Hmm. tidak tidak didasari data-data yang kuat, tidak didasari ilmu pengetahuan, seakan-akan ya cuma jalan aja, yang penting ada. Kan Ya. salah satu prodi nih Pak, sebetulnya yang paling banyak menyumbang pengangguran, itu kan prodi bisnis manajemen Pak. Ya. Prodi yang dulu namanya SMEA, kalau zaman saya dulu namanya SMEA ya. Ya. Apa? Karena pekerja lulusan SMEA itu sekarang sudah bisa digantikan oleh handphone yang harganya jauh lebih murah daripada kita merekrut seorang tenaga kerja. Kan gitu. Kalau Hmm. kita pakai data Jakarta Ya. aja, kan udah 5 juta, Pak. Kali 12 bulan udah 60 juta. Beli iPhone yang paling baru cuma 30 juta, Pak. Hmm. Kan mendingan mendingan itu, ya kan? Ya. Yang bisa dilakukan. Nah, ini hal-hal Ya. yang sepertinya pemerintah kita dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan tidak punya konsep yang seperti itu. Dan inilah yang kita dorong dalam ngopi seksi ini.
Kira-kira gitu Pak Ferdi. Iya, tapi saya sedikit yang dikhawatirkan Pak Indra sebenarnya masih bisa diminimalkan. Betul. Asal pertama, asal ketika mereka masuk SMK itu ditanya benar-benar kalau perlu ya kalau kan di Undang-Undang Sisdiknas mengatakan pendidik harus tahu minat dan bakat peserta didik, itu pasal 12 ayat 1 butir B apa C. Itu minat dan bakat. Jadi minatnya dia di SMK itu, jangan bukan asal sekolah daripada nggak sekolah dan udah yang paling banyak misalnya prodi A, saya nggak, kurang elok lah kalau disebutkan. Yang terlalu banyak itu peminatnya. Ya. Ya, di antaranya yang juga disampaikan Pak Indra. Minimal yang kedua bisa dilakukan adalah tadi peralatan tadi. Jadi yang dikatakan tadi karena sudah diucapkan Pak Indra mengenai prodi bisnis dan itu bisa dilakukan. Memang harus ada, tidak bisa total, tapi meminimalkan yang terjadi pengangguran di bidang bisnis manajemen itu apa? Pola pikir dulu Pak. Pola pikir tahapan dalam suatu proses manajemen. Ya kan misalnya dibiasakan dengan pola plan do check action. Satu. Yang kedua, yang juga berkaitan dengan misal manajemen bisnis. Jadi pola bisnis yang menyadarkan si pekerja itu bahwa kamu itu juga harus bisa menggaji diri kamu sendiri melalui kegiatan kamu yang membuahkan sebuah profit di dunia bisnis. Jadi apa? Budayanya Pak, etos kerjanya Pak. Ya. Itu yang juga harus disampaikan. Jadi prodi yang disampaikan Pak Indra itu benar sekali, tapi juga mesti bisa diminimalkan dengan tadi, dengan satu budaya atau etos kerja tentang dunia bisnis itu. Jadi harus dibilang kalau kamu tidak produktif, kamu tidak kreatif, tidak inovatif, perusahaan ini tidak punya penghasilan, berarti kamu tidak gajian. Jadi kamu juga ikut kontribusi untuk menghasilkan gaji kamu sendiri, kan gitu. Satu, kedua. Yang ketiga, memang lagi-lagi tadi yang saya utarakan, pelibatan dari Direktorat Jenderal Diksi, terutama yang terakhir-terakhir ini, nampaknya kurang untuk pelibatan kepada meaningful participation, mengambil kebijakan publik tapi nggak melihat. Karena harusnya kalau dia mau melibatkan serius nih Pak ya, saya ulangi, kalau ingin melibatkan serius. Kita kan ada 53 anggota, saya berkali-kali ngomong, ini udah jadikan, katakanlah misalnya, katakanlah kita dorong nggak usah satu dua prodi aja di setiap dapil di 53 kabupaten kota aja, jangan seluruh kabupaten. Nah, kita tanya anggota DPR RI-nya, Pak mau kabupaten mana? Kabupaten Z. Oke. Apa potensinya? SMK yang sudah ada apa? Nah, itu yang dioptimalkan. Artinya begitu selesai ini periode Pak, minimal 53 di kabupaten kota ada sebuah SMK yang sudah link and match dengan dunia usaha. Ya. Kan itu terjadi minimal. Kalau Pak Indra mengatakan apakah dulu pernah terjadi? Pernah Pak. Nah, itu pernah dilakukan, nah, tapi tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Nah, Ya. contoh dulu kan namanya CEO, Center of Excellence. Sekarang di SMK unggulan. Nah, terus akhirnya kembali lagi yang Pak Indra Karisma aja suka singgung. Ini jangan-jangan RSBI lagi, kan gitu kan. Nah, ini maksudnya keunggulannya apa? Ya. Kan ketika kita katakan sebuah SMK unggul, nah, kan keunggulannya apa? Nah, ini Ya. lagi-lagi kami memohon supaya nanti mudah-mudahan ini dengan struktur yang ada ini dengan kita harap di pemerintahan yang baru untuk bisa menjawab daripada masalah-masalah SMK khususnya di bidang pendidikan vokasi ini, ya kan, dengan target tentu ada 4 Pak ya. Satu, meningkatkan peluang kerja, yang kedua meningkatkan pendapatan, yang ketiga mengurangi pengangguran, yang keempat meningkatkan daya saing. Nah, itu apa? Ya tadi. Nah, dan ini yang tentunya kami mohon kita bersama mengawal Pak di dalam Mobisek ini supaya apa yang menjadi tujuan pendidikan vokasi termasuk akses mutu dan relevansi penyelenggaraan vokasi sesuai dengan kebutuhan pas ini benar bisa terjawab. Dan angka-angka ini
harus kita detailkan, Pak. Jadi tadi Pak Indra katakan betul, jumlah yang lulusannya berapa, yang terserap berapa. Nah, dan akibatnya apa? Ketika prodi A, misalnya tadi prodi bisnis and management, itu maksimum setahun yang lulus dari prodi ini 28.000 kan gitu, keseimbangan tersebut termasuk dari koordinasi dengan kementerian lain. Nah, untuk itu, untuk mempermudah, bagi saya adalah yang ada di Komisi 10 aja dulu. Bidang apa? Bidang budaya, bidang pariwisata, bidang ekonomi kreatif, bidang pemuda, dan bidang olahraga. Nanti kalau difokuskan di situ dulu, Pak. Artinya memudahkan kita untuk koordinasi di bawah koordinasi Komisi 10. Nah, kalau itu bisa jalan, alhamdulillah Pak. Kita nggak usah bisa bicara, misalnya palet proyeknya 10 prodi aja lah se-Indonesia, khusus di 53 kabupaten kota. Dengan contohnya palet proyek di setiap kabupaten kota yang ada dapilnya Komisi 10. Keren Pak. Ya. Nah ini kan tidak pernah dilakukan. Lalu merasa pintar sendiri, ini kan sudah merasa orang membutuhkan orang lain. Kan itu masalah, merasa pintar sendiri, tahu sendiri, sehingga kami RRI dianggap apa, bicara potensi daerah lebih tinggi ada pejabat di Kemendikbudristek kan gitu Pak. Ya. Kira gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Ferdi atas Ya. insight-nya, atas pandangan-pandangannya. Kembali, apa yang kita sampaikan ini bukan untuk nyinyir, bukan untuk menjelek-jelekan apa yang dilakukan, tetapi justru kita memberikan masukan agar ada perbaikan. Karena banyak hal yang perlu kita prioritaskan, terutama kita juga punya tantangan per 2024 ini di negara-negara ASEAN kita memiliki jumlah pengangguran tertinggi. Dan itu Ya. satu hal yang bertentangan dengan apa yang kita sampaikan, bonus demografi, Indonesia emas. Nah, itulah harus kita perbaiki, salah satu dari kebijakan bidang vokasi. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ferdi. Jangan kapok untuk kita undang lagi. Masih banyak topik-topik. Ya, apa kita ini Pak Indra, sebentar. Iya, Ya. Pak. Silakan. Ya, baik Pak Indra. Kita sebelum tutup kita ngopi dulu biar kelihatan ngopi seksi, ngobrol pintar Ya. seputar kebijakan edukasi. Siap. Terima kasih Pak Ferdi. Kita jumpa lagi di topik yang akan datang. Sampai jumpa. Sama-sama.